Amma ba'd, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah dan rahmat Allah hari ini kita bisa berkumpul lagi di kajian kita. Kajian parenting online Rodatus Solihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Khalil bin Ahmad Al Farahibi, didukung oleh Duktur dan Dilre. Alhamdulillah. Insya Allah siang hari ini kita kembali bertemu lagi dengan Ustazah Halidah Kudah untuk meneruskan materi kajian yang sudah disampaikan sebelumnya. Seperti biasa sebelum kajian dimulai, Anda bacakan tata tertib kajian parenting kita. Yang pertama, peserta wajib masuk 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk ke ruang Zoom. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustadzah dari laki-laki ajnabi. Yang keempat, peserta dilarang merekam suara ustadzah saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon saat ustadzah menyampaikan materi. Yang keenam, mikrofon bisa diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Yang ketujuh, peserta juga dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Yang kedelapan, peserta dianjurkan mencatat semua materi yang disampaikan oleh narasumber. Yang kesembilan, diharapkan peserta bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan. Yang terakhir, jika ingin meninggalkan ruang Zoom sebelum kajian selesai, silahkan izin di kolom chat. Ya, Tayyip. Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan, insya Allah hari ini bertugas sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, Ana langsung serahkan kepada Ustazah Halidah Kudah. Tafadhali, Ustazah. Jazakallahu khairan, ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا بارك الله فيكم أمهاتي في الله. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Hari ini kita berkumpul kembali dalam kajian parenting Rodatus Shalihat yang disahkan oleh Yayasan Al Khalil bin Ahmad Al Farahibi. Ya. Insya Allah kita lanjutkan materi yang kemarin ya tentang rumah tangga sunnah ya. Jadi konsep indah rumah tangga sunnah gitu ya. Materinya udah banyak ya yang disampaikan. Jadi bagi baru bergabung bisa nanti minta ke admin link untuk mendengarkan materi sebelumnya ya di YouTube kita ya. Karena YouTube-nya di privat Ummahat, jadi yang dengerin cuman bisa yang dapat link ya seperti itu. Baik, kita akan melanjutkan tentang hak hak suami.
Suaranya hilang, Ustazah. Anak gabung lagi ya. Saya Bismillah. Kita akan lanjutkan materi tentang hak suami atas istri ya. Kemarin karena sangat panjang materinya, jadi kita buat kajian saja saat ini untuk melanjutkan materi yang kemarin. Oh iya, kita masuk ke kemarin kita bahas tentang materi perintah suami ya, perintah suami. Suara saya terdengar, Umahat? Afwan? Kedengaran Terdengar, suara? Kedengaran Ustazah. Ustazah. Baik. Terdengar Ustazah, alhamdulillah. Perintah suami ya ada 4 macam ya. Jadi kategori perintah suami ada 4 macam. Yang pertama ya, suami memerintahkan istri melakukan amalan yang wajib sesuai syarat ya, seperti apa? Sholat, puasa dan yang lain ya. Nah, bagaimana ketika istri mendapatkan perintah ini dari suami, maka istri wajib melaksanakannya karena 2 alasan. Yang pertama, alasannya adalah kewajiban syarat, jadi kewajiban syar'i. Memang diwajibkan oleh Allah dan Rasul untuk kita. Kemudian yang kedua, kewajiban taat kepada suami. Ya, jadi ada 2 alasannya kenapa kita harus melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, jika istri melakukan ibadah atau perintah tadi yang wajib tersebut dengan ikhlas dan sesuai sunnah, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, dia mengerjakan amalan wajib, kemudian yang kedua adalah menjalankan perintah suaminya, seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya ya, jika istrinya menolak tanpa uzur syar'i, maka dia mendapatkan 2 dosa sekaligus. Yang pertama, dosa meninggalkan perkara yang wajib. Yang kedua, dia mendapatkan dosa meninggalkan perintah suaminya. Seperti ya. Terus kemudian perintah yang kedua dari suami, itu biasanya suami memerintah untuk melakukan amalan sunnah. Untuk melakukan amalan sunnah. Nah, bagaimana ini ya jika suami memerintahkan istri untuk melakukan amalan sunnah? Maka seperti sholat sunnah, misalnya puasa sunnah dan seterusnya ya. Istri wajib melakukannya karena apa? Kewajiban taat kepada suami. Kemudian yang kedua, istri mendapatkan pahala sunnah dan pahala wajib jika melakukannya dengan ikhlas sesuai syarat. Dan jika istri menolak melakukannya, tidak ada uzur, maka dia mendapatkan dosa durhaka kepada suami kecuali memaafkannya. Seperti itu ya. Jadi disuruh puasa sunnah. Puasa sunnah ini kan hukumnya sunnah ya. Jadi kalau nggak dilakuin kita nggak dosa sebenarnya. Tapi kalau misal suami kita yang nyuruh, maka ada 2 kewajiban di situ. Pertama pahala sunnah, yang kedua pahala wajib. Wajib karena perintah dari suami. Seperti itu ya. Jadi cara melakukannya. Nah, jika istri menolak kewajiban tersebut tanpa uzur, maka dia mendapatkan apa? Dosa durhaka kepada suaminya. Jadi kalau untuk dosa tidak melakukan puasa sunnah misalnya, itu tidak mendapatkan karena tidak dosa sebenarnya ya. Tapi karena dia diperintahkan, maka dia mendapatkan dosa durhaka kepada perintah suaminya. Suaminya memaafkan istri tersebut. Kemudian yang ketiga, perintah suami yang ketiga, yaitu suami memerintahkan istri melakukan amalan-amalan yang mubah. Seperti apa contohnya? Membuatkan kopi, membuatkan teh, masak, dan seterusnya. Ya, itu amalan mubah. Apa?
istri itu wajib melakukannya karena kewajiban itu jatuhnya apa? Taat kepada suami. Jadi wajib ya. Kalau disuruh jadi wajib. Terus kemudian yang kedua, istri mendapatkan apa? Pahala wajib jika melakukannya dengan ikhlas syara'. Yang ketiga, jika istri menolak, maka dia mendapatkan apa? Dosa durhaka kepada suami. Kecuali kembali lagi suami memaafkan atau ada uzur syar'i seperti itu, atau ada uzur syar'i. Baik, sekarang perintah suami yang keempat. Nah, ini yang terakhir ya. Suami itu ya, ketika memerintahkan istrinya untuk melakukan amalan kemaksiatan dan kemungkaran, misalnya disuruh meninggalkan kewajiban agama, misalnya sholat, atau disuruh meninggalkan sholat, atau disuruh apa? Mengerjakan keharaman agama, misalnya melepas hijab. Maka apa yang harus dilakukan seorang istri? Istri tidak boleh menaati suaminya dalam hal ini. Yang kedua, jika istri melakukannya, maka dia juga berdosa sebagaimana suaminya berdosa karena memerintahkan berbuat maksiat seperti itu ya. Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf ya. Jadi sesungguhnya itu hanya perkara ma'ruf. Dalam lafaz Muslim, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian dalam yang lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ya. Ini kaidah-kaidahnya ya umat ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dan maksiat kepada Allah sang khaliq ya. Siapapun yang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah atau kita meninggalkan agama Allah, maka tidak perlu diikutin, nggak boleh diikutin, haram diikutin. Ya, walaupun yang nyuruh orang tua kita atau saudara kita atau suami kita, ya nggak boleh diikutin. Dalilnya yang tadi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya seperti itu. Jadi nggak boleh naatin siapapun, walau hatta guru, orang tua, suami atau siapapun, ya dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara hak suami yang wajib ditunaikan istri itu adalah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam haji wada, ya di antara yang disampaikan adalah walakum alaihinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Dan kalian suami mempunyai hak atas mereka, maksudnya istri, yaitu mereka tidak memperbolehkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak kasur kalian. Jika mereka tetap melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Maksudnya apa ya dari hadis ini? Maksudnya ya, makna yang benar dari hadis ini adalah istri tidak boleh memberi izin kepada siapapun, seorang pun yang tidak disukai oleh suaminya untuk masuk ke rumahnya dan bermajlis di dalamnya. Ya, baik orang tersebut laki-laki ataupun perempuan ataupun mahram kita sendiri sebagai istri. Seperti itu, atau siapapun. Nah, larangan ini ya meliputi semua pihak ya. Jadi istri itu wajib taat sama suami dalam hal ini. Karena hukum asalnya bertamu itu ummahat, asalnya adalah haram memasuki rumah orang lain hingga tuan rumah itu mengizinkan. Itu hukum asalnya. Ya. Mau baik secara lisan perizinannya ataupun secara kebiasaan yang diketahui bahwa tuan rumah tersebut mengizinkan. Jadi kalau ada larangan tegas dari suami, ya, apa kira-kira ragu diizinin atau enggak tamu ini masuk, mending kita nggak boleh masukin tamu. Kalau misalnya nggak ada izin.
Ya, dalam riwayat Al-Bukhari ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan lafaz wala ta'dzana fi baitihi illa biiznih, dan tidak boleh istri mengizinkan siapapun ke rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Dalam riwayat Muslim ada tambahnya huwa syahidun, dan suami ada di rumah. Seperti itu ya. Jadi penting kita harus selalu cross check sama suami jika ada tamu yang akan berkunjung, siapapun, walaupun itu saudara kita, ya, walaupun itu kerabat kita, ya. Jadi kita harus selalu cross check sama suami, ini mau hadir, ini mau datang, segala macam ya. Jadi kita tahu suami kita ridho atau enggak orang tersebut atau siapapun datang ke rumah kita. Jadi kalau misalkan ya istri itu bermudah-mudahan dalam mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah jika suami kita tidak ada, maka ini fitnahnya jauh lebih besar. Ya, jadi ketika seorang istri masukkan orang lain ke dalam rumah saat suami tidak ada, karena ada hadis yang melarang masuk kepada apa? Mughayyabat. Ya, mughayyabat artinya wanita yang ditinggal pergi suaminya. Seperti itu. Jadi itu hak suami yang harus kita tunaikan. Kemudian hak suami yang kedua, ummahatil apa? Hak khidmah, yaitu hak untuk dilayani dalam urusan dan pekerjaan rumah. Di antara suami ya dan kewajiban istri ada apa? Melakukan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa? Mencuci baju, bersihin rumah, ya. Kemudian ngurus suami, ngurus anak-anak, kemudian pekerjaan rumah lain. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah kewajiban dari seorang istri, ya. Baik, sebagian ulama ya berpandangan bahwa hak yang satu ini kembali pada apa? Urf, kebiasaan masyarakat setempat. Jadi jika di masyarakat kita pekerjaan dikerjakan oleh istri, maka wajib bagi istri untuk menunaikannya dengan ikhlas, dengan tulus, dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian istri itu wajib mengkhidmat suaminya. Nah, ini adalah pendapat rajih dari ulama adalah apa? Istri itu wajib berkhidmat kepada suami. Khidmatnya dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Jadi biasanya kebiasaan itu berbeda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Antara satu tempat dengan tempat yang lain, atau antara satu kebiasaan dengan kebiasaan yang lain. Itu berbeda biasanya, tergantung kondisi. Nah, khidmat biasanya ya umahat, khidmat wanita di pedalaman itu ya berbeda dengan wanita di perkotaan kepada suaminya ya. Nah, khidmat wanita yang berfisik kuat itu berbeda dengan wanita yang lemah dan seterusnya. Jadi semua itu kembali kepada rumah tangga, itu ada di daerah mana, istri apa kondisinya dan seterusnya. Itu kembali kepada masing-masing pasutri ya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah kembali kepada suami adalah apa? Tuan dan pemimpin bagi istrinya. Dengan nas Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, ada luqawwamuna 'alan nisa ya. Maka hak tuan dan pemimpin itu adalah apa? Dikhidmat oleh pelayannya. Dan yang dipimpin di sini adalah seorang istri. Seperti itu. Nah, bagaimana jika seorang suami yang mengkhidmat kepada istrinya? Maksudnya apa? Suami yang ngerjain semua hal pekerjaan rumah tangga kepada istrinya. Gimana kalau kayak gitu? Maka yang terjadi adalah
status tuan ya, dan qawamiyah seorang suami ini jatuh ke tangan istri. Karena yang ngelayanin istrinya suaminya, semuanya. Dan ini menyalahi apa? Nas ayah. Nggak boleh kayak gini. Kalau statusnya suami itu ngebantu istri, itu nggak apa-apa. Tapi kalau statusnya mengambil alih seluruh pekerjaan, itu nggak boleh. Karena itu namanya membalik status. Ya, karena sebenarnya yang harus dilayani itu suami, bukan istrinya yang dilayanin. Kayak gitu. Ya, jadi kita kembali ke istri nih. Jadi istri itu harus apa? Sesuai dengan fitrahnya, dia melayani suaminya. Dia melayani suaminya. Nah, suami boleh membantu istrinya sesuai dengan kemampuan suami kita, tapi bukan berarti semuanya dilayanin sama suami setiap harinya. Ini kebalik. Jadi nanti yang jadi pemimpin rumah tangganya istrinya. Nah, ini yang nggak boleh dalam Islam. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, ya, istri itu ummahati fillah sebenarnya adalah apa? Mengacu kepada nas hadis, istri itu apa? Tawanan bagi suaminya. Maksudnya tawanan bukan tawanan kayak di penjara, bukan ya. Jadi maksudnya tawanan itu adalah mengkhidmat kepada tuannya. Kita bacakan hadisnya ya dari Amr bin Al-Ahwash Al-Jushami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian memberi wasiat kebaikan bagi kaum wanita atau istri, sebab mereka hanyalah aniyah di sisi kalian." Jadi dalam kamus al-ani maknanya adalah apa? Al-asir atau tawanan. Ya, jadi makna ucapan beliau ini awanun indakum, yakni tawanan-tawanan di tangan kalian. Maka Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa al-awani ini bentuk jamak dari aniyah. Maknanya adalah asiroh ya. Asiroh ini artinya tawanan. Maksudnya apa? Sang istri itu di sisi suaminya, kedudukannya itu seperti seorang tawanan di sisi orang yang menawannya. Jadi suami itu telah memiliki istrinya, gitu ya. Maksudnya itu di situ, bukan tawanan terus suruh digebukin, bukan ya. Tapi maksudnya istri itu telah dimiliki sepenuhnya oleh suami. Ya, seperti itu. Jadi kalau suami ini memilikinya, maka istri ini layak menjadi seorang tawanan di sisi suaminya. Maksudnya apa? Melayani suaminya, seperti itu. Layaknya seperti tawanan, seperti itu ya. Kemudian khidmat istri untuk suami ini dalam berumah tangga ini diperintahkan dalam apa? Nas Al-Qur'an. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut. An-Nisa ayat 19. Al-ma'ruf adalah apa yang dianggap baik dan diakui syara' urf, kebiasaan yang berlaku. Ya, seperti itu. Baik. Dan yang muktabar ya, dari apa yang diakui oleh syara', apabila syara' ya, syariat maksudnya ya, mengakui sesuatu, maka itu dikatakan ma'ruf. Tapi jika syariat mengingkari sesuatu, maka dikatakan mungkar. Seperti itu ya. Itu kaidah dasarnya. Seperti itu. Walaupun misalkan masyarakat menganggapnya ma'ruf. Contoh. Jadi makanya kembali kepada syariat itu penting sekali umat, karena sekarang lagi viral ya, maksudnya kebiasaan yang digaung-gaungkan ya di media sosial adalah apa? Istri itu maksudnya gini, pekerjaan rumah itu semuanya adalah tanggung jawab suami. Nah, itu digaung-gaungkan terus di media sosial. Ya. Ini sebenarnya ya pembunuhan karakter istri sebenarnya. Cuman kita nggak sadar. Kita menganggapnya bahwa ini untuk menghargai perempuan, ya. Terus tidak ada apa kalau bahasa ininya patriarki dan seterusnya. Padahal sebenarnya
ini salah satu propaganda Yahudi untuk apa? Menjauhkan muslimah dari fitrahnya sebagai seorang istri. Ya. Padahal sebenarnya kita itu sebagai seorang istri itu fitrah untuk apa? Suami, bersihin rumah, ngurus anak, itu sebenarnya sudah fitrah di dalam diri kita pasti ada. Pasti ada. Tapi fitrah-fitrah ini yang ingin dibunuh oleh orang-orang kafir. Agar kita apa? Memberontak. Memberontak kepada apa? Agama kita sendiri. Makanya pentingnya kita belajar ilmu agar kita tidak mudah termakan oleh isu-isu dunia ini. Terutama masalah seperti ini, rumah tangga. Ini paling enak digorengnya kayaknya kalau di media sosial itu. Jadi selalu digaungkan seolah-olah suami itu harus tanggung jawab semua hal. Nafkah iya, semua urusan rumah tangga iya, semuanya. Itu harus disenengin sebagai raja. Jadi dibalik. Akhirnya muncul generasi-generasi istirahat pada suami karena apa? Istrinya memiliki kekuatan di dalam rumah tangga. Jadi dia merasa dia pemimpinnya gitu. Karena apa? Dia yang ditani sama suaminya. Dengan secara fitrahnya dia keluar bahwa dia pemimpinnya di rumah tangga itu. Akhirnya bermudah-mudahan istri itu apa? Kurang ajar ya sama suaminya. Seperti itu. Nah, ini yang tidak disadari. Karena kita tidak belajar ilmu syariatnya tentang bagaimana rumah tangga yang diajarkan oleh Islam. Kalau yang diajarkan oleh Islam itu dikembalikan kepada fitrah. Istri bagaimana, suami itu seperti itu ya. Jadi kaidah dasar yang tadi ya yang disebutkan adalah apa? Ini penjelasan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin yang tadi apa? Jadi apa yang diakui syariat ya, apabila syariat mengakui sesuatu, maka itu akan ma'ruf. Namun jika syariat mengingkari sesuatu, maka dikatakan mungkar walaupun masyarakat menganggapnya ma'ruf. Nah, ini underline-nya. Ini yang harus digaris bawahi. Walaupun masyarakat menganggapnya ma'ruf seperti itu ya. Jadi itu mulai dima'rufkan bahwa istri itu tugasnya cuma apa? Scrolling belanja doang, ya. Yang kerja suami aja. Ini mulai digaung-gaungkan sekarang umat. Jadi hati-hati ya dengan hal-hal seperti itu. Ini sebenarnya semua ganda. Jadi kita harus benar-benar jeli ya dalam sosial media dan sampai kita menjadi istri yang hormat karena kita termakan oleh sosial media kita. Gitu ya. Fokus kepada dia, fokus pada din, fokus ke ini dan fokus untuk apa? Mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Karena kita memang niat menikah itu untuk ibadah. Kalau nggak dapat surga ya rugi ya. Karena kita berusaha menjadi seorang istri, kemudian kita di tidak mendapat surga, merugi sekali. Jadi harus benar-benar paham ilmunya, kita bisa mendapat surga Allah Azza wa Jalla. Seperti ya. Jadi perlu digaris bawahi. Nah, bagaimana jika suami itu mengkhidmat? Ya. Jika suami itu mengkhidmat, misalnya dia menyapu, masak, nyuci, beres-beres, tempat tidur, ngurusin pekerjaan rumah, semuanya dikerjain sama suami, maka disebutkan oleh para ulama apa? Ini termasuk mungkar, ya, bukan pekerjaan, bukan yang ma'ruf, seperti itu ya. Jadi ini perkara yang mungkar. Kenapa? Kembali ke yang tadi. Kembali ke yang tadi apa? Kalau sampai suami yang mengerjakan semua hal di rumah tangga itu, maka status qawwamiyah pemimpinnya maka akan jatuh kepada istri. Nah, ini yang nggak boleh dalam Islam. Ya, seperti itu. Nah, jika suami berkhidmat dan melakukan semua pekerjaan rumah, di sisi lain dia juga diwajibkan mencari ma'isyah, penghasilan ya di luar rumah untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya, maka ini akan berakibat apa? Yang pertama,
kontradiksi dua pekerjaan. Ya, satunya ngerjain rumah, satunya ngerjain nafkah. Ini kontradiksi. Yang kedua, tidak ada keadilan dalam hak dan kewajiban. Harus adil, ya. Di Islam itu kita diajarkan untuk adil. Yang ketiga, istri menganggur, ya, tanpa pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Yang keempat, status kepemimpinan dalam rumah tangga akan berubah. Ya, jadi kalau kita lihat ummahat, mungkin rumah tangga yang sudah melakukan hal seperti ini, maka kita akan lihat pemimpin itu akan berubah dan istri yang mimpin di rumah tangga itu. Istri gampang banget gitu ya, bentak-bentak suaminya, terus istri tidak menghargai kebaikan suaminya. Karena apa? Dia yang dilayani sama suaminya, gitu ya. Itu akan terjadi nanti. Nas'alullah salamatal afiyah. Kemudian ya, kita akan ambil dari cerita wanita yang mulia, ahlul jannah, putri dari makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Siapa? Fatimah radhiyallahu anha bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini apa? Mengkhidmat kepada suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam apa? Pekerjaan rumah tangga. Sampai Fatimah ini ummahat mengeluhkan tangannya. Jadi luka-luka tangannya. Ya. Tangannya kasar. Tangannya luka-luka, ya. Jadi akhirnya beliau ini meminta pembantu kepada ayahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumahnya saat mereka berdua sudah bersiap tidur di pembaringan. Jadi Fatimah sama Ali ya mau tidur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani. Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira arba'an wa thalathina wa tusabbiha thalathan wa thalathina wa tahmada thalathan wa thalathina fahuwa khairun lakuma min khadim." Maukah aku ajarkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian berdua pinta dariku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian berdua telah mengambil tempat pembaringan, maksudnya mau tidur ya, kalian berdua bertakbir 34 kali, bertasbih 33 kali, dan bertahmid 33 kali. Maka amalan ini lebih baik daripada apa? Bagi kalian berdua seorang pembantu. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari ini adalah Rasulullah SAW mengikrarkan dan tidak mengingkari tindakan mengkhidmat suami dan pekerjaan rumah tangga. Jadi Rasul biarin, maksudnya apa ya namanya? Fatimah itu melayani Ali. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa hal tersebut adalah kewajiban seorang istri secara urf kebiasaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, tindakan Fatimah ya, berkhidmah ini bukan karena perbuatan ihsan, kebaikan yang sunnah, bukan, ya. Tapi ini sudah kewajiban seorang istri. Jadi istri itu wajib ya ngurus urusan rumah dan sunnah. Seperti yang digaungkan di media ya, kita dianggapnya sunnah. Padahal itu bukan. Makanya ya kita beli seperti itu. Jadi nampak dari keluhan Fatimah ya kepada ayahnya dan Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada Ali. Jadi Rasulullah itu nggak negur Ali bahwa apa tanggung jawabmu bukan tanggung jawab Fatimah. Nah Rasulullah bilang gitu sama Ali. Tapi malah Rasulullah apa menasihati untuk zikir biar Fatimah itu nggak kecapean, biar ngemah seperti itu. Jadi memang itu Fatimah kayak gitu ya.
Kemudian ya, Ibnu Habib dalam Al-Wadihah berkata, Nabi SAW telah menghukumi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan istrinya Fatimah radhiyallahu anha. Tatkala mereka berdua mengeluh kepada beliau tentang masalah itu, maka beliau menetapkan apa? Kewajiban Fatimah adalah khidmat batiniyah. Maksudnya apa? Kewajiban urusan di dalam rumah. Dan kewajiban Ali khidmat zahir, apa? Di luar rumah. Seperti itu. Jadi itu sudah dibagi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Habib berkata khidmat batin dalam ini untuk membuat memasak, memberesi tempat tidur, nyapu rumah, ngambil air, semua pekerjaan rumah. Seperti itu. Kemudian bolehnya mencari bantu untuk pekerjaan rumah sesuai kemampuan suami, kebutuhan dan serta kondisi istrinya. Boleh ya. Seperti itu. Yang keenam, membaca dan mengamalkan zikir sebelum yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hukumnya sunnah. Yang ketujuh, lebih baik bagi pasangan suami istri membantu. Kemudian yang kedelapan, khidmat dalam pekerjaan rumah tangga tidak membedakan wanita bangsawan maupun non bangsawan, wanita kaya maupun miskin. Ya, semuanya punya kewajiban yang sama. Karena apa? Fatimah radhiyallahu wanita yang paling mulia di dunia. Masuk wanita yang paling mulia di dunia. Wanita yang dijamin masuk surga. Dan dia adalah putri dari orang yang paling mulia di dunia. Ya, seperti itu. Tapi tetap beliau apa? Melakukan tugasnya seorang istri. Kemudian Asma radhiyallahu anha, ya, pernah dengar Asma binti Abu Bakar, ya. Ya, jadi ini putri dari apa? Sahabat yang paling mulia umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia juga berhak kepada suaminya. Apa yang dilakukan sama Asma? Pertama, dia mengkhidmat semua pekerjaan rumah dan lain-lain. Yang kedua, dia ngurusin kuda suami, memberi makan dan lain-lain. Kemudian dia juga apa? Menjahit timba besar yang pakai untuk ambil air, bukan jahit baju ya, jahit timba. Terus kemudian apa? Mengambil biji-bijian hasil bumi milik suami di ladang sejauh 2/3 farsakh dari rumahnya. Kemudian dipikul di atas kepalanya. Ini yang dilakukan oleh Asma. Nah, semua ini ya diketahui oleh Rasulullah SAW. Kemudian ayahnya Abu Bakar mengirimkan untuknya seorang pembantu. Pembantu itu akhirnya kemudian mengurusi kuda suaminya, seperti itu. Itu yang dilakukan sahabiyah ummahatil fillah, sahabiyah, orang-orang dijamin masuk oleh Allah Subhanahu, orang-orang yang benar-benar menjalankan syariat Islam, ya. Jadi patut untuk apa? Meniru para sahabiyah, bukan meniru para selebgram, ya. Bukan meniru selebgram, tapi meniru para sahabiyah. Nah, pekerjaan bukan Asma radhiyallahu anha ini suaminya pada saat itu. Yang pertama, suami dan ayah tersebut oleh jihad fisabilillah. Suami Asma itu ayahnya Abu Bakar itu sibuk dengan jihad fisabilillah. Kemudian kondisi waktu itu Asma itu belapang, maksudnya belum mampu untuk apa? Kemudian yang ketiga, khidmat istri dalam urus rumah tangga kembali kepada kebiasaan masyarakat pada saat itu, sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Seperti itu. Yang simpulnya, wajib adalah khidmat suami dalam urusan pekerjaan rumah. Yang kedua, pekerjaan rumah harus dikerjakan yang tersebut dalam syariat. Dan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan cara yang betul.
Yang ketiga, khidmat ini menyesuaikan situasi dan kondisi fisik sang istri, tempat tinggal, kebiasaan yang Ya, betul. Afwan, suaranya hilang, Ustazah. apa tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi ya, Kak? Ummahat. Bisa ngasih tahu? Khidmat sesuai situasi fisik istri tadi ya. Tempat dia tinggal, kemudian kebiasaan yang berlangsung. Kemudian istri ini melakukannya dengan tulus, ikhlas sesuai dengan kemampuan dia. Yang terakhir, suami dianjurkan membantu istri dalam menunaikan pekerjaan istri dalam rangka apa? Meneladani Rasulullah SAW yang biasa melayani dirinya sendiri, menjahit bajunya sendiri dan memperbaiki sendal sendiri. Itu hak yang kedua. Kemudian hak yang ketiga, hak bersenang-senang dengan istri, hakul istimta'. Jadi maksudnya apa? Meliputi bersenang-senang dengan fisik istri, dan ini yang pertama yang dimaksud. Jika tidak ada uzur syar'i, maka suami itu mempunyai hak untuk apa? Bersenang-senang dengan fisik istri secara mutlak. Kecuali apa? Dubur, memang haram ya. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, jika istri ada halangi seperti haid, ya, haid atau nifas, maka suami mempunyai hak dengan fisik istri kecuali kubul dan dubur. Dan pada kondisi ini ada beberapa opsi. Yang pertama, tanpa kain yang membatasi, ini diperbolehkan, tapi dengan syarat bisa menahan hasad. Itu adalah larangan Islam, maksudnya sampai tidak berhubungan ya. Yang kedua, dengan kain yang membatasi, bisa menggunakan apa? Pakaian, sarung atau yang lain. Lebih utama, aman dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha kata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk bersarung, lalu beliau mencumbuiku sedangkan aku haid. Seperti itu. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Yahudi ini ummahat, jika ada seorang wanita haid di tengah mereka, maka mereka nggak mau makan bersamanya. Ya, jadi ajaran agama Yahudi itu seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu pada istri haid kecuali nikah atau hubungan intim. Baik. Kemudian dalam dua hadis ini menunjukkan bahwa yang pertama, jasad ya atau raganya wanita haid itu suci. Kemudian yang kedua, diperbolehkan untuk melakukan apapun bersama istri yang haid, ya, baik makan bersama, bermain bersama, tinggal satu rumah, tidur bersama, bermesraan dengan secara mutlak, itu boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, yang diharamkan dengan nas Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama adalah apa? Mengumpul wanita haid. Kemudian bimbingan Islam adalah adil dan pertengahan. Ya, kalau al-Yahudi ummahat itu ekstrim, ya, dia menyikapi wanita haid itu nggak boleh dekat
nggak boleh ketemu, ya, nggak boleh makan bareng dan seterusnya. Jadi kayak jasadnya itu najis gitu ya. Tapi kalau Nasrani itu terlalu bermudah-mudahan. Dia itu apa? Sampai mengumpuli wanita yang sedang haid. Maka seperti itu. Dalam hal yang bersenang-senang yang mubah, istri itu wajib memenuhi hak suaminya, apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Jika dia menolak dan suami itu marah, maka apa ancamannya Ummahat? Sesuai dengan yang disampaikan kemarin, laknat dari apa? Malaikat menanti kita. Sebagaimana yang telah dijabarkan pada tadi hak ta'ah kepada suami. Kemudian bersenang-senang kepada istri ini juga salah satu tujuan pernikahan yang disepakati oleh para ulama. Jika disertai dengan niatan mulia, maka akan lebih besar pahalanya. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan yang sebelumnya. Kemudian, istri ini Ummahat tidak boleh puasa sunnah ketika ada suaminya. Jadi di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri terkait dengan masalah ini adalah apa? Istri tidak boleh puasa sunnah ketika ada suami di rumah, kecuali diizinkan oleh suaminya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnihi. Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa biidni. Tidak boleh seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Seperti itu. Baik. Faedah yang bisa diambil di sini, istri tidak boleh puasa sunnah di saat suaminya ada tanpa sengaja. Kemudian yang kedua, larangan ini apa? Bersifat haram. Menurut mayoritas ulama dan dirojihkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud puasa di sini adalah puasa sunnah ya, yang tidak ada batas tertentu, atau puasa yang qadha, puasa wajib yang masih luas waktunya. Tapi kalau misalkan puasa Ramadan atau puasa wajib yang sempit waktunya, maka boleh tanpa seizin suami. Bahkan suami tidak boleh melarang dan harus membantunya. Yang keempat, alasan pelarangan adalah karena suaminya hak apa tadi? Istimta, bersenang-senang kepada istrinya sepanjang hari dan setiap hari. Hak suami ini wajib dan bersifat segera ditunaikan, ya. Jadi bukan sifatnya bisa ditunda ya. Jadi harus segera ditunaikan, tidak boleh apa? Luput dengan amalan ditukar dengan amalan sunnah atau amalan wajib yang bisa ditunda karena waktunya luas. Yang kelima, jika istri puasa sunnah tanpa izin suami dan suaminya tidak ridho, maka puasanya sah tapi berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Kemudian yang keenam, jika sang istri puasa sunnah lalu suami berserat kepadanya, maka diperbolehkan bagi sang istri membatalkan puasa karena hak suami adalah wajib dan lebih didahulukan daripada amalan sunnah. Kemudian yang ketujuh, hadis ini tegas menunjukkan bahwa hak-hak suami lebih ditekankan dan wajib bagi istri menunaikannya daripada amalan-amalan kebaiknya hukumnya sunnah. Kemudian yang kedelapan, jika suami ridho dan mengizinkan, maka diperbolehkan bagi istri untuk melakukan puasa sunnah. Yang terakhir, dianjurkan bagi suami membantu istrinya mengamalkan amalan-amalan sunnah sekaligus menunaikan hak-haknya. Seperti itu ya. Baik. Kemudian hak bersenang-senang lagi adalah apa? Berdandan dan berhias. Baik. Ini termasuk yang dianjurkan bagi wanita terkait hak bersenang-senang adalah apa? Berdandan, berhias, mempercantik diri, dan memakai pakaian yang menyenangkan suaminya. Jadi begitu pula sang suami juga dianjurkan apa? Berdandan, berpenampilan bersih, rapi, dan menarik di hadapan istrinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tazayyana li lianna Allah azza wa jalla yaqul wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf."
Sesungguhnya aku menyukai untuk aku berhias untuk istri, sebagaimana aku menyukai istri berhias untukku. Ya, seperti itu. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 228. Namun berhias ini ummahat ada ketentuan-ketentuannya, ada batasan-batasannya. Ya, yang pertama, berdandannya hanya di depan suami. Jadi diperuntukkan khusus untuk suami, terutama jika ada aurat yang tampak, maka tidak boleh ditampakkan kepada anak-anak atau yang mahram. Jadi khusus cuma suami aja. Dan tidak diperbolehkan melakukan apa di hadapan laki-laki yang bukan mahram secara mutlak, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Maksudnya seperti tabarruj ya, jadi tabarruj bersolek ala jahiliyah yang diharamkan dalam nas ayah. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Al-Ahzab ayat 33. As-Sa'di rahimahullah berkata, yakni janganlah kalian ya para wanita sering keluar dengan bersolek dan berdandan seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu yang tidak ada ilmu dan agama pada mereka. Ini semua untuk meredam kerusakan dan sebab-sebabnya. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan apa berhias dan dengan sesuatu yang memudaratkan kulit dan fisik, baik secara langsung atau di kemudian hari. Nah, ini perlu dikonsultasikan kepada ahlinya. Dasarnya apa? Keumuman dari hadis la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Maksudnya apa? Jadi kayak kalau zaman sekarang ya skincare ya. Perhatikan skincare kita ummahat, apakah itu menghancurkan kulit atau enggak. Kalau menghancurkan kulit nggak boleh dipakai. Walaupun misalnya bersifat sementara, misalnya pengen putih, pengen terang, glowing kalau bahasa sekarang ya. Tapi kita nggak tahu kalau di skincare kita banyak merkurinya misalnya ya, na'udzubillah. Akhirnya apa? Itu bisa merusak fisik kita dalam jangka panjang. Nah, ini nggak boleh dipakai. Misalnya make up ya, make up yang bisa merusak misalnya lipstick ya, yang bisa merusak bibir dalam pemakaian jangka panjang dan seterusnya, bedak atau apapun. Maka pilihlah yang kira-kira aman untuk kulit kita dan tidak merusak. Kembali kepada keumuman hadis tadi, la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Selanjutnya apa? Tidak boleh berhias dengan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Apa yang dilarang dalam Islam? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wasa wal mustausilata wal washimata wal mustaushimata. Apa ini artinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut lain, wanita yang minta disambung rambutnya, wanita yang menato tubuhnya, dan wanita yang minta ditato tubuhnya. Ya, seperti itu. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku baru nikah, pengantin ya, pengantin baru, lalu tertimpa penyakit hingga rambut rontok. Dan suaminya mendesakku untuk menemuinya. Apakah boleh aku menyambung rambutnya?" Maka beliau bersabda, la'anallahu alwasilata wal mustausilata. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang minta disambung rambutnya. Ya, seperti itu. Kemudian dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah berkata, Muawiyah radhiyallahu anhu datang ke Madinah. Pada kali terakhir dia mendatanginya, lalu dia mengeluarkan segenggam rambut atau konde ya kalau kita ya, rambut sambungan, dan berkata, aku tidak mengetahui seorang pun yang melakukannya kecuali Yahudi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya zur.
Zur itu artinya apa? Kedustaan atau dosa. Bohong ya. Kayak rambut sambung kan bohong ya. Seperti itu. Dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa dia pernah mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu pada musim haji, sedangkan beliau di atas mimbar, lalu mengambil segenggam rambut konde tadi ya, rambut sambungan yang ada di tangan penjaga. Kemudian beliau berkata, "Ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadhihi wa yaqul innama halakat banu Israel hina takhadha hadhihi nisa'uhum." Wahai penduduk Madinah, mana ulama kalian? Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang yang semisal ini, dan beliau bersabda, sesungguhnya Bani Israel binasa hanyalah ketika wanita-wanita mereka memakai ini, ya, maksudnya rambut sambungan, seperti itu. Tayyib. Ucapan ini, ya, ucapan Muawiyah ini sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad bernama Ummu Yaqub. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata yang tadi ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini berkata, la'anahullahul washimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al-mughayyirati khalqallah. Allah melaknat wanita yang menato tubuh, wanita yang minta ditato, wanita yang mencukur rambut wajah atau menghilangkan bulu alis, wanita yang minta dicukur rambut wajah atau dihilangkan bulu alis, wanita yang menjangkan gigi untuk lidahan, lagi wanita yang mengubahkan Allah. Nah, ucapan ini didengar oleh wanita Bani Asad bernama Ummu Yaqub. Dia wanita yang membaca Al-Quran. Kemudian dia mendatangi beliau dan berkata, apa ini? Hadis yang sampai kepadaku darimu bahwa engkau melaknat wanita yang menato, wanita yang minta tato, wanita yang mencukur rambut, wajah, menghilangkan bulu alis, dan wanita yang menjarangkan gigi-giginya untuk keindahan, lagi wanita yang mengubah ciptaan Allah. Kemudian Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kenapa aku tidak melaknat orang yang Rasulullah SAW melaknatnya? Dalam hal itu ada dalam kitabullah Azza wa Jal. Kemudian wanita tersebut kata, sungguh aku telah membaca antara dua papan mushaf, namun aku tidak mendapatinya. Abdullah berkata, sungguh kalau engkau telah membacanya, pasti engkau mendapatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Baik, wanita itu berkata, sungguh aku lihat sesuatu hal ini ada pada istrimu sekarang. Abdullah radhiyallahu anhu berkata, silakan engkau pergi padanya lalu periksalah. Jadi ditantang Ummahat, dikirain istrinya Abdullah bin Mas'ud ini juga melakukan hal ini. Wanita tersebut lalu masuk dan menemui Abdullah, dan ternyata tidak melihat apapun. Dia pun mendatangi Abdullah dan berkata, aku tidak melihat sesuatu pun. Abdullah radhiyallahu anhu berkata, apa? Ketahuilah, kalau hal tersebut ada, maksudnya ada pada istrinya, niscaya kami akan berkumpul dengannya, maksudnya menceraikannya, ya, seperti itu. Nah, dari hadis-hadis ini kita harus underline ya, apa saja sih sebenarnya yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, al-washimata. Apa itu? Orang wanita yang menato tubuhnya, baik tubuhnya atau tubuh orang lain, dengan bentuk apapun dan dengan alat apa aja, contohnya ya. Yang pertama. Yang kedua, al-mustawshimah, wanita yang minta tato. Kemudian yang ketiga, al-wasilata, itu orang wanita yang menyambung rambut yang lain, semacam konde atau yang lain, ya. Baik itu rambut sendiri maupun rambutnya orang lain. Termasuk juga menggunakan rambut manusia yang mahram atau bukan. Rambut laki-laki ataupun wanita, ataupun rambut hewan. Tidak boleh. Ini perbuatan orang-orang Yahudi dan Bani Israel dan penyebab kebinasaan mereka.
Kemudian yang keempat apa? Al-mustausilata. Wanita yang minta disambung rambutnya. Kemudian an-namisah. An-namisah di sini adalah ada dua makna. Yang pertama, wanita yang mencukur rambut wajahnya. Yang kedua, wanita yang menghilangkan bulu alisnya, lalu dia bentuk dengan bahan atau alat lain. Baik untuk menyakiti maupun untuk orang lain. Kemudian yang keenam, al-mutanammisah. Wanita yang minta satu dari, maksudnya apa? Minta tadi dicukur rambut wajahnya atau dihilang alisnya. Bentuk sendiri bahan lain kayak jam sekarang ya. Alis, jadi alisnya semua terus dibentuk pakai alis buatan biar alasannya biar lebih tebal ya gitu ya. Nah, ini boleh. Kecuali apa? Jika tumbuh pada wanita tersebut rambut yang menjadi ciri khas laki. Misalkan ada wanita yang berjenggot atau punya kumis, ya, maka pendapat yang rajih harus dihilangkan. Seperti itu. Baik, lanjut. Ya. Al-mutafallijah. Al-mutafallijah, wanita yang menjarakan gigi-giginya. Ini dilarang juga dalam hadis. Ya, dengan jual keindahan. Tapi kalau kita misalkan benerin gigi karena apa? Maka boleh, ya. Ya boleh. Kemudian yang terakhir, al-mughayyiratu khalqallah, wanita yang mengubah ciptaan Allah. Nah, poin-poin ini masuk wajal. Ya, jadi lafaz ini umum ya, segala sesuatu yang mengubah ciptaan Allah ini tidak boleh dilakukan. Nah, walaupun lafaz hadis ini semua menyinggung wanita, ya umat, tapi hadis ini berlaku semua untuk laki-laki juga. Seperti itu ya. Jadi tegas ya, tindakan-tindakan tersebut haram. Kemudian termasuk dosa yang besar dan sebab dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW. Kemudian haram seorang istri melakukannya walaupun diminta oleh suaminya. Bahkan suaminya tetap haram. Kenapa? Tadi tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada Khalik. Kemudian selanjutnya haram bagi suami memerintahkan istrinya melakukan hal-hal tersebut. Kemudian tindakan-tindakan tersebut menyerupai apa? Kaum Yahudi dan Bani Israel. Terakhir, tindak ini menyebabkan kebinasaan dan kehancuran. Jadi tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir untuk berhias ini tidak boleh berhias dan berdandan dengan sesuatu unsur tasyabbuh, menyerupai syiar non-muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia dari mereka. Ya, seperti itu. Ya, contoh misalkan dandan niru orang Korea misalnya ya, atau dandan niru orang kafir, orang barat misalnya, seperti itu nggak boleh ya. Jadi dan sesuai dengan uruf seperti biasa, ya, tidak berlebihan. Baik, selanjutnya hak yang terakhir bagi seorang suami adalah hak apa? Terima kasih. Nah, ini ya, hak suami selanjutnya terakhir, ini yang terakhir ya. Insya Allah pekan selanjutnya kita akan bahas tentang hak istri atas suaminya. Kalau sekarang hak suami. Hakkus syukur, ya, hakkus syukri. Di antara hak suami ditunaikan istri adalah hak istri berterima kasih kepada suami. Berterima kasih atas apa? Segala kebaikan suaminya yang telah diberikan. Kita harus apa? Mengakui kelebihan kita. Kemudian apa? Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadikan suami kita ini sebagai sebab apa? Kebutuhan kita tercukupi. Ya. Kemudian
padam, seperti itu. Dan di antara bukti terima kasih adalah kita selalu menampakkan bahwa kita bahagia dan nyaman dalam berumah tangga. Itu cara bentuk kita berterima kasih kepada suami. Kemudian kita banyak bersyukur ya dengan kebaikan suami. Kemudian kita apa? Tidak suka, tidak terlalu sering apa? Berkeluh kesah. Ya. Dan terus kita juga apa? Bersemangat dan tulus dalam mengkhidmat dan mengurusi pekerjaan rumah tangga. Dan kita tidak menjadi istri-istri yang apa? Melupakan kebaikan-kebaikan suami. Itu tidak boleh. Kemudian di antara bukti kebenarannya dalam hal ini yakni dengan apa? Menempatkan budi pekerti yang luhur dalam berinteraksi dan bergaul dengan suami. Mama. Ya. Kemudian kita tidak menunjukkan keburukan akhlak dan tidak menyakiti suami dengan perkataan-perkataan kita, perbuatan kita atau perangai kita yang buruk. Itu cara bersyukur dan berterima kasih kepada suami. Dalilnya apa? Yang pertama, celaan terhadap tidak tahu berterima kasih kebaikan orang lain. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur kepada orang yang tidak berterima kasih kepada manusia orang lain atau orang lain. Ya. Jadi hadis ini ada dua penafsiran. Yang pertama, seseorang yang tabiat atau kebiasaannya mengkufuri nikmat atau kebaikan manusia, berterima kasih atas kebaikan-kebaikan mereka, maka dia juga mengkufuri Allah Azza wa Jalla dan tidak berpadanya. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syukur hamba atas kebaikannya kepadanya selama hamba tersebut tidak berterima kasih atas kebaikan orang lain dan mengkufuri kebaikan mereka. Karena kedua hal ini saling berkaitan, ya seperti itu. Jadi orang yang tidak suka bersyukur dengan kebaikan orang lain itu dia nggak bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Biasanya seperti itu. Tapi orang yang mudah berterima kasih kepada orang lain, mudah bersyukur dengan kebaikan orang lain, maka dia juga akan mudah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu kaidahnya. Nah, secara khusus ada celaan dan ancaman bagi istri yang tidak berterima kasih kepada suami atas kebaikannya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkaru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang kasih kepada suaminya, sedang dia memerlukan atau membutuhkannya. Maksudnya membutuhkan suaminya. Seperti itu ya. Jadi ancaman ini menunjukkan bahwa apa? Tindakan atas kebaikannya adalah perbuatan dosa. Kemudian wanita yang mengingkari kebaikan suami adalah ciri wanita penghuni neraka. Dan hal ini menegaskan bahwa yang pertama, mengingkari kebaikan suami adalah dosa yang besar yang menyebabkan pelakunya diancam sebagai penghuni neraka. Yang kedua, berterima kasih kepada suami atas kebaikan adalah perkara yang wajib. Dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa apa? Beliau Shallallahu alaihi wasallam melihat wanita sebagai mayoritas penghuni neraka. Ketika ditanya sebabnya, beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir." Kalian banyak melaknat dan kalian mengufuri atau mengingkari kebaikan suami.
Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari pada kisah sholat gerhana matahari yang terjadi di masa Rasulullah SAW disebutkan dengan lafaz bikufril ashir wa bikufril ihsan lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Disebabkan mengufuri atau mengingkari kebaikan suami dan mengufuri kebaikan. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama setahun, kemudian dia melihat darimu sesuatu yang tidak dia sukai, dia berkata, aku tidak pernah melihat suatu kebaikan sama sekali. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh para wanita. Jadi, suaminya udah baik 1 tahun, kemudian ada kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, maka wanita tersebut langsung mengatakan apa? Aku tidak pernah melihat darimu suatu kebaikan sama sekali. Waliyadzubillah. Nas'alullah salamatal afiyah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk wanita yang seperti ini. Baik, jadi seharusnya seorang istri ini apa? Bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kemudian berterima kasih kepada suami atas kebaikannya dengan cara menunaikan hak-hak suaminya yang menjadi kewajibannya hingga dia menjadi wanita salihah kepada Rabbnya dan salihah kepada suaminya. Ya, sungguh jika Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, maka segenap kebaikan dunia dan kebaikan akhirat akan didapatkannya. Sungguh jika suami ridha kepada istrinya atas segala upaya dan khidmatnya, maka surga menanti sang istri. Subhanallah ya. Jadi Masya Allah, ini materi kita hari ini ya. Masya Allah sangat ini ya, mendalam. Jadi kita harus tahu benar-benar paham hak suami kepada itu apa saja. Mudah-mudahan materi yang tadi Anda sampaikan mencatatnya, kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ya, Anda serahkan kepada Dr. Fadal. Ya, Tayyib, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah Halidah Kudah atas waktu dan materinya yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ustazah dan bisa diterima serta diamalkan oleh semua yang hadir di kajian kita siang hari ini. Semoga Allah berkahi semuanya kegiatan kita. Semoga Allah berikan kita pemahaman sehingga kita bisa menerima dan menjalankan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustazah. Selanjutnya, Ana akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Untuk umahat yang mau bertanya, boleh diketik di kolom chat atau bertanya secara langsung, silakan raise hand. Ana bacakan dulu, sudah ada pertanyaan pertama dari kolom chat, dari Ummu Hamzah dari Jakarta. Pertanyaannya, jika di rumah dalam keadaan darurat mendadak, misal gas kompor di rumah habis, istri tidak bisa memasang gas, apakah boleh minta bantuan ke tetangga untuk memasang pipa gas walaupun itu laki-laki? Lalu jika di rumah ada perbaikan, apakah boleh mendatangkan tukang untuk memperbaiki yang ada di rumah? Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Silakan Ustazah. Wa iyyaki barakallahu fiik. Ya, tapi izin suami. Ya, yang penting tuh izin. Misalkan suami kita mengizinkan, tafadhali syukur. Tapi kalau nggak diizinin, ahsan mending nggak usah masak. Ahsan mending nggak usah dibenerin dulu. Sampai suaminya hadir, datang, beliau yang mengurus itu semua. Seperti itu ya. Karena ada suami-suami yang tidak mau jika ada laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa ada dirinya. Ada model suami seperti itu. Dan itu yang benar. Ya. Jadi kalau ada urusan seperti ini, kalau misalkan nggak ada suami, terus kemudian beliau model orang yang seperti itu, yang qawi ya, yang benar-benar megang haknya sebagai seorang ini, maka tugas kita apa? Nggak usah masak. Kemudian yang kedua, jangan dibenerin, biarin aja. Tukangnya nggak usah dipanggil dulu. Sampai suami hadir di rumah baru lakukan. Seperti itu. Itu afdal, lebih baik ya. Jangan memaksa, karena masak itu bisa jadi mudarat nanti jadinya kalau kita misalkan suami kita tidak ridho ketika ada laki-laki yang masuk ke dalam rumah kita. Hadza wallahu a'lam.
Ya, baik, semoga terjawab Ummu Hamzah. Selanjutnya Ummahat yang mau bertanya silahkan. Bisa diketik di kolom chat atau mau bertanya secara langsung silahkan. Mumpung masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Ya, ada Ukhti Alfianita, silahkan open mic-nya Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillah, Ustazah jangan bosan ya, bertanya melulu. Apa Ustazah izin sama bacanya Halo. Ya, Ustazah, tadi barusan Ustazah bilang ada tipe-tipe suami yang memang menjunjung tinggi sekali haknya gitu kan. Nah, Masya Allah sekali ternyata memang ada suami yang seperti itu gitu. Dan apa namanya, dulu Ana mikir mungkin kayak suaminya kok mungkin dia terlalu kaku banget sih, kok ini nggak boleh, main itu nggak boleh gitu kan. Ternyata mungkin itu adalah salah satu suami yang memang nggak salah suami seperti itu, tapi suami yang memang benar menjunjung tinggi haknya gitu ya, dan itu memang udah sesuai syariat gitu. Cuman yang mau Ana tanyakan dan mau memastikan sama Ustazah, jikalau memang ada teman gitu datang ke rumah, dia sama suaminya. Nah, suami kita misalnya nggak ada, lagi kerja gitu. Nah, sebenarnya kan mungkin karena ada suaminya, ada istrinya yang datang ke rumah kita, istrinya, dan istrinya itu yang datang, yang masuk ke dalam rumah, tapi suami di luar gitu kan. Tapi suami kita bilang tetap nggak boleh gitu. Padahal mungkin dari syariat itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya memang suami kita bilang nggak boleh, nggak usah datang, nanti aja kalau ada aku di rumah gitu, itu tetap kita ngikutin suami kan ya Ustazah. Dan itu dihitungnya masuknya ke kita, amalan kita patuh sama suami gitu Ustazah. Apakah benar atau tidak Ustazah? Itu aja pertanyaannya, pastikan. Jazakillah khairan, barakallahu fikum. Jazakillah khair wa barakallahu fiik, Ukhti Afianita. Iya benar ya, jadi benar tadi. Kalau misalnya suami bilang tidak boleh masuk, ya sudah. Afan suami anak nggak ada di rumah. Kita ketemuan lagi, kita atur waktunya ya. Kalau suami anak lagi di rumah, gitu aja jawabnya ya. Yang terbaik ahsan seperti itu, karena memang fitnah ya. Ketika kita membiarkan ada ikhwan masuk ke dalam rumah kita, walaupun dia bersama istrinya, tetap akan menjadi fitnah. Seperti itu. Kita perempuan yang sudah bersuami harus menjaga izzah suami kita. Seperti itu ya. Kalau tidak boleh mereka masuk, itu kita sebenarnya kita sedang menghargai hak suami kita. Seperti itu ya. Jadi jangan gadaikan urusan rumah tangga kita hanya gara-gara tidak enak sama tamu. Seperti itu. Ya, jayyid. Barakallahu. Berarti Ummu Alfianita ini udah paham materinya. Barakallahu fiik. Ya, Thayyib, semoga terjawab Ukhti Alfianita. Selanjutnya Ana beralih ke kolom chat lagi. Ada pertanyaan dari Ukhti Balkis. Bismillah, izin bertanya Ustazah terkait tadi yang bila mana suami melakukan pekerjaan rumah tangga yang sebenarnya adalah mungkar. Nah, bagaimana kalau suami bekerja dari rumah alias remote job gitu dan memaksa untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga berdua, terutama nyapu ngepel? Apakah Ana sebagai istri jadi berdosa dengan mengizinkan beliau mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Barakallahu fiiki wa jazakillah khairan. Silahkan Ustazah. Wa iya wa fiki barakallah. Enggak ya, enggak dosa. Yang dosa itu gini, Ummu Balqis ya. Yang dosa itu kalau misalkan gini, kita tuh benar-benar semua job dia yang ngerjain, kita cuma lengkang-lengkang kaki doang sebagai istri. Nggak ngerjain apa-apa gitu ya. Terus misalkan kondisinya suami kita capek apa segala macam, kita nggak mau tahu, pokoknya dia harus nyapu ngepel. Ini kan kalau anti kasusnya suami anti yang maksa pengen bantuin. Ini bagus, nggak masalah ya. Kalau seperti ini menurut dalam syariat nggak masalah. Berarti suami anti pengertian kepada istrinya. Tadi ya, suami dianjurkan untuk membantu istrinya.
Seperti itu. Itu masuk ke dalam yang itu, bukan masuk ke dalam yang mungkar tadi. Yang mungkar tadi itu maksudnya apa? Ketika memang benar-benar semua tugas ngerjain suaminya, istrinya tahu diri, terus dia kayak suami itu disuruh-suruh. Ada kan model istri, model kayak gitu ya. Mungkin kita sering lihat ya di sekitar kita. Nyapu tuh, udah nyapu ngepel, nanti habis itu popok anaknya. Ini. Akhirnya apa? Kepemimpinan tuh jatuhnya kepada, padahal yang harusnya merintah itu siapa? Suami, bukan istrinya merintah suaminya. Ya, seperti ini nggak dosa ya, malah Masya Allah berarti suami itu orang yang Allah berikan hati yang hanif, jadi beliau mau membantu istrinya untuk meringankan pekerjaan rumah tangga. Masya Allah, nanti banyak bersyukur ya dengan suami yang model seperti ini. Barakallahu fiki, semoga Allah jaga pernikahan keluarga anti sakinah mawaddah warahmah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ya, Tayyib. Dari kolom chat sudah habis. Dari yang raise hand juga tidak ada. Ummahat yang hadir, apakah sudah tidak ada yang mau bertanya? Jika sudah tidak ada, Ana tutup sesi tanya jawabnya. Jika masih ada, silahkan. Ya, ada Ukhti Syafrina Wilastra. Silahkan Ukhti, open mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izin bertanya. Begini Ustazah, bagaimana jika seorang istri itu, dia sudah, insya Allah istrinya itu sudah belajar dan sudah menaati ya sesuai dengan apa yang Ustazah jelaskan tadi. Tapi si suami itu tuh masih suka kayak, apa ya Ustazah, kayak masih suka bercanda-canda dengan yang bukan mahramnya gitu Ustazah. Bagaimana cara menasihatin suami, sementara kan seorang istri itu tidak bisa menaatin suami karena takutnya nanti jatuhnya kayak, ya gimana ya Ustazah, kan namanya suami kan tidak mau dinasihati gitu ya Ustazah ya, tidak terima gitu. Bagaimana cara istri itu menasihati suaminya gitu Ustazah tuh. Jazakallah khair Ustazah. Bismillah, coba Ana mungkin ulang ya. Maksudnya ini suaminya bermudah-mudahan dalam bergaul dengan yang bukan mahram gitu ya ya? Naam Ustazah. Tayyib. Ada qadarullahu wa ma syaa fa'al ya. Tayyib, kalau begini kasusnya, maka ini butuh apa ya namanya? Treatment ya. Treatmentnya lebih ke gini ya, mungkin ngobrol ya sama suaminya. Mungkin tanya perasaan dia gimana perasaan dia sih kalau ngobrol sama yang bukan mahramnya dia. Terus kemudian menurut dia hal itu nyaman nggak? Atau misalkan tanya aja, dia tahu nggak hukumnya tentang hal itu dan seterusnya. Jadi kita sistemnya nanya, bukan sistemnya menggurui. Kayak gitu caranya. Kalau sama laki itu paling nggak suka digurui. Kalau misalnya kita cuma merepet kayak, kamu nggak boleh sama mahram kamu, itu haram, nggak kira didengerin. Malah nanti jadinya marah sama kita. Tugasnya, jadi kita bentuknya pertanyaan, terus kita muhasabah sama diri kita sendiri, apakah kita sudah melayani dia dengan maksimal. Kalau misalkan sudah, berarti ini ada gangguan dari luar ya berarti ya, dan suami ini menerima gangguan tersebut. Maka yang harus dilakukan adalah ya tadi, pertama doa sama Allah yang banyak untuk apa, meluruskan hati suami. Yang kedua, menasihati dengan cara yang ma'ruf yang tadi ya, tanya jawab, diskusi. Kemudian pengen tahu apa sih yang dipikirin suaminya tentang hal tersebut. Terus kemudian tanya sama suaminya, kira-kira dia melakukan hal tersebut kenapa? Ya, dan sampaikan bahwa kita sebagai istri melihat seperti itu tuh tidak nyaman dan tidak baik seperti itu ya. Di dalam Islam juga nggak boleh, dan kami sebagai istri itu tidak bisa menerima hal tersebut. Sampaikan aja ya kalau kita itu nggak suka ngelihat kayak gitu, karena kita nggak pengen suami kita itu masuk neraka gara-gara melakukan hal yang maksudnya kemaksiatan gitu ya.
kayak gitu. Terus kemudian kita terus menunjukkan akhlak terbaik di depan suami. Jadi biar akhirnya dia paham bahwa kita itu pengen kebaikan buat dirinya, seperti itu ya. Jadi tunjukkan akhlak yang terbaik, terus kemudian banyak berdoa sama Allah terus agar suami ini berhenti dari kemaksiatan seperti itu. Bermudah-mudahan berbicara dengan lawan jenis seperti itu ya. Atau jadi ini penengah. Jadi kalau misalkan suaminya mau ngomong sama fulanah misalnya ya, urusan apa, Anti bantu. Jadi Anti bilang, misalnya manggilnya apa? Misalnya Abi pengen bicara apa, nanti biar saya yang sampaikan sama dia. Gitu aja Bi. Jadi biar Abi kejaga kehormatannya gitu. Jadi pakai bahasa-bahasa yang bagus, yang kira-kira dia merasa kalau kita menghargai dia, seperti itu ya. Agar orang juga nggak ngelihat Abi itu bermudah-mudahan bicara dengan perempuan yang bukan mahram. Biar Ana yang jadi penyambung lidahnya. Abi pengen ngobrol apa aja, sini Ana yang sampein, kayak gitu ya caranya. Jadi biar malu sendiri suami kita nih. Ternyata yang jagain kehormatan dia itu istrinya, seperti itu caranya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan. Ya, tayyib. Jazakillah khair, Ustazah. Semoga terjawab, Ukhti Syafrina. Sepertinya sudah habis. Semua pertanyaan sudah dijawab dan tidak ada lagi yang bertanya. Ada tambahan, Ustazah? Jika tidak ada, biar Ana tutup kajiannya. Alhamdulillah sudah selesai ya materi kita hari ini. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas hak istri ya, karena hak suami sudah selesai. Istri itu juga ada haknya ya, dan itu harus kita pelajarin. Jadi kita bisa tahu hak kita di hadapan suami itu apa saja. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Semoga Antuna semua bisa hadir dan bisa mengikuti dengan baik. Dan yang terpenting adalah kita laksanakan dulu kewajiban kita, yaitu apa? Menunaikan hak-hak suami kita sebelum kita mendapatkan ilmu tentang materi hak seorang istri. Jadi nanti nyaman ya ketika kita sudah mendapatkan semua ilmu dari hak dan kewajiban ini. Barakallahu fikum, semangat dalam menuntut ilmu, ummahati fillah. Jangan sampai kesibukan kita ya jadi mengalihkan kita atau membuat kita tidak mau menuntut ilmu lagi, karena rumah tangga itu membutuhkan ilmu ya. Rumah tangga itu membutuhkan ilmu. Jadi jika kita tidak menggunakan ilmu dalam berumah tangga, maka rumah tangga kita akan kacau. Rumah tangga kita akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu ya. Barakallahu fiik, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah atas semua materi yang sudah disampaikan. Jazakumullah khairan kepada ummahat yang sudah bersemangat untuk hadir siang hari ini. Semoga Allah tetap berikan taufik dan rahmatnya agar Antuna bisa terus-menerus bersemangat dalam menuntut ilmu bersama-sama dengan kami di kajian kita. Semoga Allah rahmati semua kegiatan yang kita niatkan karena Allah ini dan menjadi amal soleh untuk kita, untuk bekal kita di akhirat kelak. Ana mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari Ana sebagai moderator siang hari ini. Semoga Allah mengampuni Ana. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian berikutnya dengan materi yang selanjutnya dan juga narasumber-narasumber lainnya. Barakallahu fikunna jami'an. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.